Dan pemirsa, kita akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas apa saja sebetulnya bahaya penyalahgunaan whipping yang disebut bisa memberikan efek bahagia pada penggunanya. Sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Siang kali ini, narasumbernya adalah pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditaba. Selamat siang Pak Chandra, ada Anissa dan juga Ando di studio. Iya, Prof. Chandra. Selamat siang. Iya, dalam beberapa pekan terakhir ini kan marak disebutkan begitu terkait dengan whipping. Nah, ini whipping mendadak jadi perbincangan begitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sebenarnya whipping dan diperuntukkan untuk apa sebetulnya whipping ini, Prof? Silakan, Prof. Chandra. Ya, yang pertama saya perlu jelaskan dulu bahwa Badan POM-nya Amerika Serikat FDA itu mengeluarkan list. Jadi bukan hanya whipping. Jadi ini kan kita bicara tentang bahan yang namanya N2O. Yang dipakai buat, tadi ada sudah bilang, buat kue, kadang-kadang buat kesehatan, itu buat analgesik sesaat atau macam-macam hal. Tapi bukan hanya whipping. Memang di Indonesia yang sekarang sedang ramai adalah whipping. Cuma saya ingin tegaskan di sini, kalau kita buka lamannya FDA, Food and Drug Administration, ada lebih dari 10 berbagai merek. Jadi kita mesti waspada, bukan hanya whipping ini, tapi juga terhadap berbagai merek yang lain yang menurut FDA itu dijual di Amazon.com dan segala macam. Jadi baik, kita karena ini tujuannya menjelaskan ke masyarakat, ingat bahwa semua N2O mereknya apapun juga memang tidak boleh digunakan untuk penyalahgunaan yang penggunaan euforia itu. Dan harus diingat bahwa euforia itu euforia sesaat, sebentar saja. Karena sesaat makanya orang pakai lagi, dan akhirnya jumlahnya jadi besar dan terjadilah penyalahgunaan dengan berbagai akibatnya. Jadi itu poin yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua soal dampak, memang satu lagi sebelum dampak, baru-baru ini ada majalah kedokteran yang namanya Lancet, jurnal kedokteran ilmiah internasional namanya Lancet, mengeluarkan survei di 22 negara. Memang Indonesia tidak termasuk, sebagian besar itu Eropa, dan ternyata di 22 negara di Eropa ini memang N2O dalam berbagai namanya, whipping atau apapun namanya, itu banyak banyak disalahgunakan untuk euforia sesaat itu. Angkanya ada yang bilang 10%, ada yang 20% begitu. Kemudian ada lagi jurnal satu lagi yang namanya MMWR dari CDC Amerika, menunjukkan bahwa dia menyebut Michigan, ya, satu state di Amerika Serikat, yang ada peningkatan penggunaan N2O untuk euforia itu. Kenapa ini saya sebut? Jadi kita betul-betul mesti waspada, karena ini bukan hanya satu kasus, apalagi dihubungkan dengan salah satu selebgram dan sebagainya, tapi ini banyak digunakan juga di negara lain dalam berbagai merek. Karena itu kita perlu waspada secara luas. Jadi saya sangat mengapresiasi Berita Satu mengangkat hal ini. Nah, kemudian kalau bicara dampaknya, kalau di jurnal Lancet yang tadi saya sebutkan itu, mereka membagi 3 paling sederhana. Yang pertama justru dampak neurologis, dampak ke sistem saraf. Itu yang sederhana, bisa semutan, bisa tadi Anda sudah sebut jalan jadi susah, gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil, sampai ke gangguan penurunan kesadaran, dan bukan tidak mungkin belakangan kalau pada kejadian tertentu bisa ada gangguan di sumber dan di otak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut jurnal Lancet itu, maka ada gangguan-gangguan pada psikiatri, ada halusinasi orangnya, curiga, paranoid, bahkan sampai depresi. Nah, yang tadi Anda sebut itu adalah gangguan yang ketiga. Gangguan yang ketiga ini berbagai jenis masalah. Itu disebut oleh Lancet, disebut juga oleh FDA, disebut juga oleh CDC. Nomor 1, kalau di paru, itu kalau terhisap, seperti yang Anda sebutkan, bisa terjadi asfiksia. Asfiksia itu oksigennya turun, CO2-nya naik begitu, sehingga orangnya terasa seperti tertekik. Kemudian paru juga bisa terjadi yang disebut sebagai pneumomedisinum atau pneumotoraks. Memang tidak terlalu sering, tapi itu dapat terjadi. Itu poin pertama dari poin ketiga tadi. Poin kedua adalah gangguan pada darah. Jadi pemeriksaan laboratorium darah akan ketemu sesuatu yang ada gangguan begitu. Dan kemudian yang juga lebih penting adalah ada emboli atau tembus, ada bekuan darah yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu kalau nempel di tempat-tempat tertentu, jantung itu segala macam bisa masalah gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terutama di CDC disebutkan gangguan reproduksi pada ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil memakai N2O ini untuk euforia, itu bisa ada gangguan pada bayi yang ada dalam kandungannya. Jadi kesimpulannya memang sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh BNN, bahwa ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat kita. Namanya whipping atau namanya apapun juga, N2O jangan digunakan untuk upaya-upaya di luar kesehatan atau di luar tadi bikin kue dan sebagainya.
Oke, penggunaannya adalah memang disalahgunakan untuk euforia sesaat, namun sebetulnya resikonya ini sangat tinggi sekali, sangat berbahaya sekali. Tapi Prof, sejauh ini begitu ya, sepanjang Anda berada di dunia medis, untuk kemudian juga kita tahu bahwa saat ini kan tengah ramai-ramainya semenjak adanya kasus dari selebgram tersebut begitu ya. Tapi Anda selama di dunia medis, apakah pernah juga menemukan kemudian pasien Anda memang kemudian terkena begitu ya, atau terimbas dari N2O ini, dan penanganannya sebetulnya apakah masih bisa diselamatkan ketika memang ini sudah berimbas dari N2O ini, Prof? Saya pribadi sih belum pernah menemukan kasus seperti ini, tapi kenapa saya angkat tadi cerita di jurnal Lancet, kalau 10-20% di banyak negara, bukan tidak mungkin nanti akan meningkat juga di kita. Kita tidak punya angka Indonesia, makanya saya juga belum pernah ketemu. Nah, karena itu, saya kira kita perlu waspada. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi dampaknya tergantung berapa berat ya tentu saja yang terjadi. Kalau makin singkat, maksudnya penggunaan baru jangka pendek, tentu penanganannya lebih mudah. Tapi kalau penggunaan sudah berkepanjangan, apalagi dosisnya besar, tentu dampaknya menjadi lebih buruk lagi. Karena ini adalah penyalahgunaan, memang tidak ada angka pasti begitu. Tadi saya lihat, ini kalau kita mau pindah sedikit, tadi saya lihat di berita ada soal virus Nipah ya, yang ada sedang upaya di bandara Ngurah Rai. Kalau virus Nipah seperti itu kita tahu persis angka kematian 40-75% misalnya. Tapi kalau ini karena ini penyalahgunaan, kita belum punya angka dampak yang persentase pakai angka seperti itu. Hanya saja jelas dari apa yang saya sampaikan, dampaknya memang buruk sekali bagi kesehatan dan memang tidak boleh digunakan. Jadi message-nya yang penting dari wawancara singkat ini, jangan gunakan N2O mau mereknya Whipping atau mereknya apapun juga karena mengganggu kesehatan Anda. Baik. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, kasus penggunaan N2O ini sampai berujung meninggal begitu, apakah sudah banyak atau seperti apa, Prof? Itu yang saya sampaikan. Saya sendiri belum pernah punya pengalaman pribadi dan saya kira belum pernah ada laporan resmi yang ada di Indonesia berapa banyak dampak ini buruk. Ini kan ramai gara-gara ada kasus seperti itu ya. Tapi kita jangan tunggu dampak yang buruk terjadi di Indonesia. Tapi bukti-bukti yang sudah ada, dan ini berbagai negara kan 22 negara bukan sedikit. Jadi itu artinya memang dampaknya sudah jelas ada, dampaknya sudah buruk dan barangnya ada di pasar, apalagi pasar online. Jadi message kita jangan digunakan N2O dalam bentuk apapun juga untuk hal-hal yang bukan di luar aspek medis. Jadi euforia sesaat itu jelas itu penyalahgunaan dan itu jangan dilakukan dalam bentuk apapun juga. Oke, baik Prof. Jadi kalau dari pelaku ataupun profesional kesehatan begitu, seharusnya menurut Anda rekomendasi pengawasan dalam pemasaran Whipping ini, kemudian juga edukasi ke masyarakatnya bagi pemerintah kita seharusnya seperti apa kalau rekomendasi dari pihak-pihak kesehatan ini, Prof? Saya kira kemarin dulu pihak Kementerian Kesehatan sudah memberikan penjelasan juga, saya baca di salah satu media bahwa memang ini tidak boleh digunakan di luar penanganan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau memang saya belum baca aturannya, kalau aturan itu sudah ada, itu harus dipatuhi, hanya boleh digunakan untuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk kacamata kesehatan. Saya tahu untuk kacamata narkotika ada lagi cerita yang lebih sulit karena ini belum masuk dalam undang-undang, dan kalau saya baca di berbagai negara juga begitu, ini belum masuk dalam undang-undang mereka, walaupun beberapa negara, katakanlah Perancis melarang penggunaan ini pada anak umur sekian. Ada Lituania melarang penggunaan ini secara total. Cuman memang tidak terlalu hitam putih, tidak seperti narkoba yang sudah jelas, sehingga artinya saya sudah sepakat kalau memang Kementerian Kesehatan sudah punya aturan melarang ini hanya buat penggunaan medis untuk Kemenkes itu bagus, tapi untuk masyarakat lain memang jangan digunakan. Baik, Prof. Jadi sebaiknya jangan digunakan oleh masyarakat lain selain untuk kesehatan, itu pun dengan pengawasan resmi ya, Prof ya. Baik, terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, dan selamat beraktivitas kembali. Selamat hari Minggu, Prof.